Disrupsi teknologi tidak selamanya sukses. Mayoritas teknologi baru berakhir gagal. Tapi ketika sebagian kecil berhasil, maka teknologi tersebut berpotensi mengubah dunia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas sebuah fenomena yang dikenal sebagai inovator dilema. Bagi siapapun yang sedang menjalankan bisnis, teknologi boleh dibilang sebagai peluang atau ancaman. Bagi pemilik bisnis UMKM, teknologi menciptakan peluang untuk berkembang dan bergerak lebih cepat dibandingkan perusahaan besar dengan birokrasi yang terlalu kaku. Ada contoh klasik yang dikenal sebagai inovator dilema. Bayangkan sebuah perusahaan yang inovatif dan sukses. Sekarang menghadapi pilihan yang sulit ketika ada teknologi baru yang disruptif. Apakah mereka ikut berubah seiring waktu? Apakah mereka berani mengambil resiko untuk kehilangan keunggulan mereka saat ini demi berpindah ke teknologi baru? Atau bermain aman dan punya resiko untuk ketinggalan zaman? Tentu saja ini pilihan yang valid dan perlu digarisbawahi, tidak semua teknologi baru langsung mengubah dunia. Hanya sebagian kecil sekali teknologi baru yang berhasil. Tapi ketika teknologi baru itu berhasil sukses, maka landscape bisnis berubah 100%. Pada akhirnya, tidak ada pemimpin di perusahaan yang ingin berakhir menjadi Kodak kan? Tetap bersikukuh di roll film ketika kamera digital mulai ngetren. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Di masa lalu, ketika kita bicara soal bisnis, mungkin yang sering kali terpikir adalah membuka toko, membuka kedai, membuka rumah makan, dan sebagainya. Tapi di era sekarang, peluang bisnis justru ada di teknologi. Meskipun begitu, perubahan bisnis bergerak begitu cepat, dan kadang bisnis sulit mengimbanginya. Contohnya begini, Kodak, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang memproduksi berbagai macam produk yang terkait dengan fotografi analog. Pada awalnya, mereka berkompetisi untuk menciptakan roll film yang bagus, betapa bagus warna yang dihasilkan, dan berbagai perkembangan lainnya. Tapi, ketika teknologi fotografi digital muncul, ada dilema besar, dan mereka harus memutuskan apakah mereka bersedia mengubah apa yang mereka lakukan saat ini dan bertransformasi menjadi perusahaan yang berkaitan dengan fotografi digital atau tidak. Jika iya, artinya mereka perlu jenis produk yang 180 derajat berbeda, kamera yang berbeda, pabrik yang berbeda, dan jenis pekerja yang berbeda. Bila kamu jadi pemilik perusahaan, apakah kamu berani berkomitmen sebesar itu? Apakah kamu mengadopsi hal baru atau bersikukuh pada hal lama yang sudah terbukti berhasil? Mayoritas orang seringkali menganggap diri mereka sebagai orang yang up to date. Mereka terbuka dengan teknologi. Mereka tidak tinggal di masa lalu dan berani mencoba hal baru. Tapi realitanya tidak begitu. Sulit sekali untuk mengubah kebiasaan yang sudah ada dan preferensi yang sudah terbentuk. Nah, apakah kamu adalah orang yang melek teknologi dan terbuka hal baru? Jika iya, apakah kamu bersedia mengganti pasta gigi kamu sekarang dengan pasta gigi jenis tablet? Ini adalah jenis pasta gigi yang lebih ramah lingkungan dan kamu tidak perlu lagi membeli pasta gigi dengan kemasan plastik seperti yang selama ini dijual sejak tahun 1995. Jadi, cara kerjanya adalah kamu bisa mengunyah pasta gigi tablet ini, lalu kamu tambahkan air pada sikat gigi, kemudian kamu mulai menggosok gigi. Walaupun alternatif ini lebih ramah lingkungan daripada sekarang, tapi ternyata tidak banyak konsumen yang bersedia untuk pindah. Kenapa? Mungkin perlu dipahami kalau manusia adalah makhluk yang terbentuk oleh kebiasaan. Kita berpakaian seperti layaknya kita berpakaian setiap hari. Kita menggosok gigi seperti halnya yang kita lakukan setiap hari. Jadi, jika sebuah perusahaan atau merek ingin mengubah perilaku konsumen, maka mereka harus mencoba untuk mengubah kebiasaan yang sudah ada dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Kembali ke contoh pasta gigi. Ketika kita pergi ke supermarket untuk membeli pasta gigi, kemungkinan besar kita membeli jenis dan merek yang kita gunakan. Bahkan mungkin saja kita tidak melihat jenis dan merek yang lain. Alasannya sederhana. Karena barang itu bukan merupakan bagian dari rutinitas belanja harian.
Sebelum kamu mencoba untuk merubah kebiasaan konsumen, coba jawab 3 pertanyaan ini dulu. Apakah produk kamu lebih baik? Apakah konsumen dapat menggunakannya lebih mudah? Dan yang terakhir, apakah produkmu lebih murah? Sebuah produk harus bisa mengubah cara kita berperilaku dengan lebih positif, sehingga kita merasa sepadan apabila kita mengubah kebiasaan dan rutinitas. Di sisi lain, jika kamu merupakan perusahaan besar yang sudah ada, ketika kompetitor datang dengan teknologi baru, pertanyaan besarnya seperti ini. Apakah kamu ingin masuk ke teknologi tersebut? Misalnya, perusahaan yang produksi pasta gigi konvensional. Apakah ini merupakan langkah yang tepat apabila sekarang kamu mulai berinvestasi pada produk pasta gigi tablet? Jadi, si perusahaan besar mengalami inventor dilema. Mereka harus memilih satu dari 2 pilihan. Apakah tetap menjalankan bisnis seperti biasa di mana sudah terbukti berhasil, atau mencoba berinvestasi pada teknologi baru yang sangat tidak pasti. Tapi ada kemungkinan kecil jika teknologi itu sukses, maka akan mengubah pasar secara signifikan. Banyak pemimpin di perusahaan besar kesulitan membuat keputusan ini. Alasannya karena mereka takut salah. Mayoritas disrupsi teknologi berakhir gagal dan ini merupakan keputusan yang tepat untuk tidak masuk ke sana. Namun jika mereka salah, ini adalah kondisi yang fatal. Mereka bisa dicatat dalam sejarah sebagai perusahaan yang lamban dan tidak bersedia untuk berubah. Menariknya, di tahap awal, disrupsi teknologi tidak terlihat sebagai ancaman. Memang betul ini adalah cara baru atau teknologi baru, tapi belum tentu lebih baik. Contohnya adalah Blockbuster dan Netflix. Di tahap awal, Netflix jauh lebih buruk daripada Blockbuster. Bayangkan kamu butuh 5 hari untuk film yang kamu sukai ada di kotak suratmu, dibandingkan hanya 5 menit jalan kaki ke toko Blockbuster di dekat rumah. Jadi wajar saja, di tahun awal, Netflix mudah sekali untuk dipinggirkan, dan itu yang memberikan mereka waktu untuk jadi lebih baik. Oke, berapa lama sih sebuah inovasi bisa menyebar luas dan digunakan banyak orang? Ada sebuah pola dinamakan siklus hidup adopsi teknologi atau dikenal sebagai S-curve. Secara umum, adopsi teknologi baru berjalan sangat lambat di awal. Kemungkinan hanya digunakan oleh penghobi. Tipe konsumen ini jauh berbeda dengan mayoritas tipe konsumen pada umumnya. Di tahap awal, sulit mengetahui apakah sebuah teknologi bisa sukses berkembang luas atau gagal. Lalu di tengah kurva S, tiba-tiba terasa bergerak begitu cepat. Ada banyak faktor pendukung, entah teknologinya semakin canggih atau bisa saja tidak ada hubungannya dengan kualitas produk itu sendiri. Misalnya endorsement dari influencer media sosial yang tiba-tiba saja posting produkmu di media sosial. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa mempercepat proses adopsi ini? Mungkin yang pertama, coba lihat siapa orang yang pertama kali menggunakan teknologi tersebut. Jadi, sekarang kamu tahu kemana kamu harus fokus dan melihat bagaimana produk tersebut berkembang. Kedua, disrupsi. Disrupsi bukan hanya soal produk baru yang lebih baik. Disrupsi mengubah seluruh konsepsi seseorang tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka menggunakan sesuatu. Momen tersebut merupakan momen peluang dan bahaya. Perusahaan besar yang sukses menjalaninya dengan hati-hati karena suatu alasan yang baik, karena bisa saja justru bisa merusak apa yang sudah ada. Nah, keraguan mereka adalah peluang kamu untuk sukses. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.